Guys, ini bener-bener kacau sih. Katanya, Perez mau boikot Ballon d'Or 2025 gara-gara kejadian 2024 keulang lagi. Parahnya, Real Madrid masih masuk nominasi. Bro, tapi tunggu dulu, itu belum semuanya. Karena nanti di tengah video, ada satu fakta yang jauh lebih gila, dan hampir gak ada yang bahas ini. Jadi gini bro, France Football baru aja ngumumin daftar nominasi Ballon d'Or 2025. Tapi bukan soal siapa yang masuk daftar yang bikin rame, melainkan siapa yang ngambek berat. Yap, Real Madrid lagi-lagi bakal boikot acara puncak ini. Dan alasannya, lagi-lagi soal ketidakadilan, versi mereka, ya, kita mundur dikit ke tahun lalu. Masih ingat, Vinicius gagal menang, padahal fans Madrid yakin dia lebih layak dari Rodri. Terus apa yang dilakukan Madrid? Mereka gak datang ke gala, gak ngucapin selamat, bahkan akun medsos mereka sunyi senyap kayak lagi mati lampu. Gak ada ucapan, gak ada apresiasi. Dan ternyata, vibe itu keulang lagi tahun ini, guys, France Football ngumumin 30 nama. Dan, Paris Saint-Germain ngedominasi abis-abisan, 9 pemain mereka masuk. Itu rekor baru loh, bahkan ngalahin Madrid yang dulu pernah ngirim 8 nama di tahun 2018. Wajar sih, PSG musim kemarin ngebantai semua kompetisi. Dari Ligue 1, Piala Prancis, Piala Super, sampai Liga Champions mereka borong. Gak cukup di situ, pemain Portugal mereka juga angkut gelar UEFA Nations League. Gila gak tuh? Nah, rival utama mereka, Barcelona, juga nyodok kuat. 4 pemain Barca masuk, termasuk Lamine Yamal, si bocah ajaib yang makin kesini makin gila permainannya. Barca musim lalu nyabet treble domestik, dan nama-nama kayak Pedri, Lewandowski, Raphinha ikut meramaikan daftar. Madrid? 3 nama doang dari tim utama, Bellingham, Mbappe, dan Vinicius Junior. Dan ironisnya, semua trofi lokal mereka kalah sama Barca. Di Liga Champions, mereka mental juga di perempat final. Jadi kalau hitung-hitungan prestasi, ya bisa dibilang Madrid paling biasa dibanding dua raksasa lainnya. Tapi lo tahu kan, gengsi Real Madrid gak pernah mau kalah. Mereka bukan sekadar klub, mereka simbol status. Dan ketika mereka ngerasa diabaikan, reaksi mereka bisa meledak. Sekarang, isu boikot mencuat lagi. El Desmarque, media Spanyol, nyebutin bahwa Madrid belum ngasih ucapan selamat sama sekali atas nominasi pemain mereka. Akun Instagram, Twitter, website resmi, semuanya kayak dia membisu. Sementara Barcelona, udah upload satu-satu postingan untuk Yamal, Pedri, Lewandowski, dan Raphinha. PSG, banjir konten dan pujian. Tapi Madrid, gak ada. Dan ini jadi sinyal, Florentino Perez masih dendam sama kejadian tahun lalu. Katanya, kemenangan Rodri tahun lalu udah jadi titik balik. Sejak saat itu, hubungan Madrid dan Ballon d'Or mulai retak. Acara gala bakal diadakan di Paris, 22 September nanti. Dan kita semua lagi nunggu satu hal penting. Dateng gak tuh orang Madrid? Atau mereka bakal bener-bener boikot terang-terangan untuk kedua kalinya? Tapi guys, itu belum semua, loh. Karena bentar lagi kita bakal bahas fakta gila yang gue janjikan dari tadi. Dan ini bukan soal Vinicius, bukan soal Mbappe, tapi tentang sesuatu yang bisa ngebongkar mainan rahasia di balik Ballon d'Or tahun ini. Tahan dulu ya, bentar lagi kita masuk ke bagian itu. Sekarang kita telusuri dulu kenapa PSG bisa dapat begitu banyak tempat, dan kenapa Paris Football seolah jadi markas mereka. Banyak yang nggak sadar, dominasi PSG bukan cuma karena mereka juara, tapi juga karena ada koneksi dalam yang jarang disorot media. Misalnya, keterlibatan pemilik PSG dalam jaringan media Eropa, sponsor besar yang juga punya ikatan dengan event Ballon d'Or, sampai, bentar-bentar, bro kok makin mencurigakan ya? Dan kita belum ngomongin satu hal yang benar-benar bisa bikin publik geleng-geleng kepala, kita udah deket nih bro. Siap-siap, karena sebentar lagi kita bahas, kenapa ada pemain yang lolos nominasi Ballon d'Or 2025. Padahal kontribusinya nyaris gak ada musim lalu. Yap, ini dia twist yang nyaris gak dibahas siapapun, dan bisa jadi alasan kenapa Madrid makin geram. Jadi gini, tahun 2024 kemarin, untuk pertama kalinya France Football, penyelenggara Ballon d'Or, kerja sama langsung sama UEFA. Kebetulan? Atau emang ada yang gak beres? Soalnya sejak kerja sama itu, hasil Ballon d'Or mulai bikin kening banyak orang berkerut. Termasuk Florentino Perez sendiri. Madrid ngerasa,
Bukan cuma pemain mereka yang kalah, tapi ada tangan besar yang ikut ngatur hasilnya. Dan tangan itu, gak lain adalah UEFA. Lah kok bisa? Kan UEFA dari dulu udah sering bersih tegang sama Madrid soal proyek European Super League, dan tahu sendiri, hubungan mereka gak pernah akur. Dan sekarang guys, 2025, France Football dan UEFA masih jalan bareng. Hasil nominasi lagi-lagi bikin Madrid ngerasa, loh kok kejadian 2024 keulang lagi? Makanya muncul rumor gila itu tadi, Perez mau boikot. Gak main-main bro, boikot event sebesar Ballon d'Or, demi ngebelah prinsip. Tapi tunggu, gilanya dunia sepak bola tahun ini gak cuma di Ballon d'Or doang, bro. Karena di belahan Inggris sana, MU juga lagi ngelakuin hal yang bikin kaget satu planet, dan ini semua bikin kita sadar. Florentino Perez tuh kayak udah gak peduli lagi Madrid makin tertinggal jauh dari klub-klub pesaingnya. Kacau sih. Karena yang bakal lo denger barusan, bisa jadi titik balik kekuatan sepak bola Eropa ke depannya. Langsung gas, kita masuk ke segmen berikutnya. MU itu belanja kayak sultan, Madrid malah kayak mantan sultan. Tapi pertanyaannya, kenapa Perez santai banget? Apa Madrid udah puas sama timnya? Atau justru lagi disiapin kejutan besar? Kita bakal kulik datanya, strategi diam-diam Perez, dan kenapa MU bisa boros tapi belum tentu berhasil. Stay tune, gas ke inti videonya. Musim panas ini, Manchester United bikin geger dunia. Belanja 3 penyerang top sekaligus. Benjamin Sesko dari Leipzig, Bryan Mbeumo dari Brentford, dan Matheus Cunha dari Wolves. Total pengeluaran? Gak tanggung-tanggung. Tembus 214 juta pound, alias hampir 250 juta euro. MU kayak orang yang baru dapat warisan miliaran. Borong striker kayak lagi main karambol. Sementara di sisi lain, Real Madrid, 4 nama yang dibawa, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, dan Trent Alexander-Arnold, total belanja? Hanya di kisaran 167-178 juta. Lo lihat bedanya, bro? Yang satu jor-joran, yang satu kalem, adem, kayak gak ada apa-apa. Madrid bahkan sempat bikin fans bertanya-tanya, ini klub beneran siap bersaing atau cuma numpang lewat di bursa? Tapi jangan salah. Justru di titik ini kita bisa lihat dua filosofi berbeda. MU belanja karena mereka haus gelar. Tiap musim jadi bahan olokan. Manajer gonta-ganti. Fans frustrasi. Jadi, musim ini mereka all in. Madrid? Mereka bukan klub panik. Gak ada tekanan dari media Spanyol buat beli pemain tiap hari. Perez? Terlalu berpengalaman buat ambil keputusan emosional. Tapi bro, tetap aja banyak yang bilang, Madrid terlalu tenang. Perez terlalu pelit. Kenapa gak ambil pemain besar mumpung bursa panas? Nah, disinilah pembandingnya makin menarik. Karena ketika MU ngeluarin lebih dari 200 juta pound, hasilnya belum tentu sesuai ekspektasi. Mereka belanja striker, tapi belum tentu klik dengan skema. Belanja pemain cepat. Tapi belum tentu cocok adaptasi IPL yang makin brutal. Sedangkan Madrid, dengan belanja yang hemat, justru ngambil pemain-pemain muda yang gak kelihatan sekarang, tapi bisa jadi senjata di masa depan. Tak sampai di situ, bro. Masih ada fakta tak terduga soal Real Madrid, dan ini bisa ngebalik semua asumsi kita. Florentino Perez mungkin terlihat pasif. Tapi apa benar dia diam? Ternyata enggak. Perez memang gak belanja pemain bintang musim ini. Tapi dia lagi fokus bangun pola regenerasi jangka panjang. Endrick udah datang. Arda Güler mulai masuk ritme. Franco Mastantuono, wonderkid Argentina, disiapin buat jadi the next Di Maria. Dean Huijsen, meski gak terlalu terkenal. Digadang-gadang jadi tandem masa depan Eder Militao. Dan jangan lupa, Madrid masih punya Rodrigo, Bellingham, Valverde, Camavinga, semuanya pemain muda, tapi sudah mental final. Perez juga gak buang uang buat saingan beli striker over Pritchard. Dia tahu. Mbappe udah datang dan perlu kita tahu target utama mereka bukan bursa musim panas, tapi dominasi 5 tahun ke depan. Jadi kalau MU belanja untuk menang musim ini, Madrid sedang nyusun fondasi buat menang berkali-kali di masa depan. Sekarang gue tanya lo, bro, lo tim MU yang royal, atau tim Perez yang sabar? Tulis di komentar, dan jangan lupa like sama subscribe kalau lo suka gaya narasi begini. Karena dunia bola gak cuma soal gol. Tapi soal strategi di balik layar yang jarang dibahas. Nah bro, mumpung kita ngomongin soal Real Madrid, ada satu nama yang belakangan ini nyelip di radar. Bukan nama besar, tapi justru bikin kejutan. Gelandang tengah, postur tenang, visi luar biasa, dan ternyata punya darah Indonesia. Dan yang lebih gokil lagi, Phil Foden sampai buka suara, muji habis-habisan. Siapa dia? Dan kenapa Madrid sampai kalah cepat? Gas kita bahas, bro, ini bukan gelandang biasa. Ini potensi permata. Yang luput dari mata klub sebesar Real Madrid.
Wah, ini parah sih, guys. Gue yakin Real Madrid lagi nyesel banget sekarang. Ya bayangin aja, Phil Foden bro. Phil Foden ya, bintang Manchester City, andalan timnas Inggris, sampai bisa kagum berat sama gelandang keturunan Indonesia. Yaps, lo nggak salah dengar. Namanya Tijjani Reijnders. Lah kenapa tuh? Tenang dulu, bro. Sebentar lagi lo bakal ngerti kenapa nama ini bisa bikin Madrid gigit jari. Tapi jangan buru-buru dulu ya. Soalnya kita bakal bongkar kenapa City sampai mau keluar duit triliunan buat pemain ini. Dan kenapa Madrid justru nggak gerak waktu masih ada kesempatan. Percaya deh, makin lo tonton, makin lo sadar. Kalau fans timnas Indonesia bakal bangga setengah mati. Tapi fans Madrid? Bisa jadi malah frustrasi. Oke langsung aja ke ceritanya. Tapi tahan dulu. Karena sebentar lagi kita bahas sesuatu yang lebih gila. Dan lo nggak boleh ketinggalan twistnya. Let's go. Jadi gini bro. Manchester City baru aja dapat rekrutan anyar dari AC Milan di bursa transfer musim panas 2025 kemarin. Namanya, Tijjani Reijnders, gelandang berdarah Maluku yang resmi gabung ke Etihad Stadium. Harga transfernya? Gak main-main guys, 55 juta euro. Atau sekitar 1 triliun rupiah, dan bahkan bisa naik ke 70 juta euro alias 1,3 triliun rupiah karena bonus-bonusnya. Gila sih. Buat ukuran pemain yang masih asing buat sebagian fans. Nilainya udah segitu. Tapi tunggu, lo belum denger yang paling mind-blowing. Karena ternyata, baru beberapa sesi latihan aja, Phil Foden langsung buka suara di media. Kata Foden, dia bikin saya terkesan sejak pertama kali latihan. Dia tuh pemain dinamis, serba bisa, dan bisa ngelakuin semuanya di lapangan. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.